Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yezai Pratiwi, NIM 5011903336. Saya dari kelas 2J Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari Pak Z Haryanto selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Soal yang pertama, jelaskan 4 hal yang harus dilakukan dalam perencanaan atau planning. Ya, baiklah, saya akan menjawab. Nomor 1, dalam menyusun sebuah perencanaan atau planning, ada 4 hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kita mesti jelas apa yang harus kita capai. Atau di dalam bahasa kerennya itu disebut dengan kita mempunyai sasaran atau objektif. Dalam membuat sasaran atau objektif ini, kita harus tahu, kita harus memiliki spesifik, harus terukur, harus ada batas waktu, harus realistik, harus ada batas waktu, dan juga harus ada peningkatan dari waktu ke waktu dari sasaran kita itu atau continuously improve. Intinya sih di dalam sebuah sasaran yang harus kita buat itu harus mengandung SMART C. SMART C yaitu S, spesifik, M, measurable atau terukur, A, agreeable atau disepakati bersama, R, realistik, dan T, time bound, plus C yaitu continuously improve atau dari masa ke masa itu sasaran kita itu mengalami peningkatan. Setelah kita memiliki sasaran yang jelas dan tepat, kita juga harus mampu menyusun sumber daya yang kita perlukan, mulai dari tenaga, mulai dari waktu, mulai dari teknologi, material, dan lain-lainnya. Setelah sasaran yang kita buat sudah jelas dan juga sumber daya kita sudah siap dalam artian kata, sudah terukur dan terstruktur ya. Sudah kita tentukan tadi apa-apa aja sumber daya yang kita butuhkan. Langkah yang ketiga yaitu kita membuat langkah-langkah kegiatan yang harus kita lakukan. Langkah sederhana, kita bisa membuat flowchart atau kita bisa buat Gantt chart, dan di situ merupakan langkah-langkah sederhana melakukan kegiatan atau langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah sumber daya dan sasaran kita sudah tepat. Apa yang harus kita lakukan di awal, apa yang harus kita lakukan seterusnya, dan kapan selesai, dan lain-lainnya. Setelah rangkaian yang tadi kita lakukan, maka di titik itu kita dapat mengevaluasi di titik-titik mana yang terdapat poin-poin kritis, yang di situ kita memerlukan checkpoint dan quality control pada titik itu. Dalam hal itu, maka langkah yang keempat, saya memiliki titik pengendalian. Nah, di sini intinya dalam perencanaan atau planning itu kita memerlukan 4 yang penting. Yang pertama yaitu kita harus mempunyai sasaran yang tepat dan jelas. Yang kedua, kita memiliki sumber daya yang kita butuhkan itu berapa, intinya sudah terstruktur. Yang selanjutnya kita melakukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan atau kegiatannya, dan keempat kita mempunyai titik pengendalian atau fokus pengendalian. Dan sebenarnya yang kelima, di setiap perencanaan yang baik itu, setiap rencana yang baik itu mempunyai perencanaan atau rencana penanggulangan. Jadi rencana penanggulangan ini untuk sesuatu yang mungkin kita tidak inginkan itu terjadi, maka dilakukanlah rencana penanggulangan dari rencana yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua yaitu motivasi. Jelaskan motivasi dan teori-teori motivasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan motivasi itu apa dan teori-teori dari motivasi itu. Mungkin kalau kita belajar manajemen itu memang sering dengar kata-kata teori motivasi atau motivasi, karena singkatnya motivasi itu merupakan dorongan di mana membuat manusia atau individu itu mampu melakukan satu aktivitas.
Misalnya motivasi untuk bekerja, berarti itu merupakan dorongan yang membuat manusia ini tadi mampu melakukan suatu pekerjaan atau mau bekerja begitu. Kalau bicara tentang teori motivasi, itu sangat banyak dikemukakan oleh para ahli, tetapi di sini saya akan menjelaskan teori motivasi yang populer, yaitu diantaranya satu teori motivasi hierarki kebutuhan dari Maslow. Nah, teori ini berbentuk segitiga, yang mana di teori ini memiliki jenjang-jenjang yang berbeda, karena setiap manusia itu memiliki tingkatan motivasi yang berbeda-beda. Dan dari teori ini itu dimulai dari tingkat yang di bawah. Tingkat yang di bawah itu merupakan kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi itu merupakan kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, dan semua manusia memiliki kebutuhan ini. Kebutuhan fisiologi ini merupakan kebutuhan dasar, yaitu sandang, papan, pangan. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, dan kita butuh tempat tinggal. Itu merupakan kebutuhan yang dasar. Kita bisa bergerak karena kita makan, kita bisa bekerja karena kita butuh pakaian, kita juga butuh tempat berteduh atau tempat tinggal yang layak. Jika kebutuhan dari fisiologinya terpenuhi, maka naik lagi ke tingkatan yang atas dari fisiologi ke keamanan, tingkat keamanan. Kebutuhan keamanan itu merupakan kebutuhan ya, misalnya kalau makanan itu makanannya enak, makanannya kualitasnya terjamin, gizinya ada, ternutrisi, dan mungkin makanannya tuh tergantung seleranya dia. Juga itu pakaiannya itu pakaian bersih, pakaian cantik, pakaian yang selera dia, yang dia mau modelnya gimana. Itu merupakan kebutuhan dari keamanan. Jika kebutuhan keamanannya sudah terpenuhi, maka dia naik lagi ke kebutuhan sosial, yaitu dia ingin mempunyai teman. Jadi di sini karena dia sudah makannya udah aman, pakaiannya sudah aman, dan tempat tinggalnya sudah nyaman, maka dia terdorong untuk bekerja. Untuk apa dia bekerja? Karena dia ingin dikenali, dan dengan dia dikenali maka otomatis dia punya teman. Dia punya teman, disitulah kebutuhan sosial dia sudah mulai terpenuhi. Dan jika kebutuhan sosialnya sudah terpenuhi, maka naik lagi ke tingkat prestasi. Kalau di tingkat sosial, dia hanya ingin punya teman saja, dia ingin dikenal saja. Tetapi kalau di tingkat prestasi atau kebutuhan prestasi ini, dia ingin menonjolkan dirinya, ingin lebih terlihat dari yang lain, dia ingin berprestasi. Disitulah dia menunjukkan cara kerja dia, skill dia, dan prestasinya udah terpenuhi, maka dia naik lagi ke tingkat aktualisasi. Tetapi aktualisasi ini jarang sekali orang mencapai kebutuhan atau motivasi ini, karena aktualisasi ini merupakan dorongan dari jiwanya sendiri, bukan dari orang lain. Contohnya dia bekerja untuk membuktikan dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, dan bukan untuk dikenal lagi. Dan di sini dari teori ini, tingkatan fisiologi dan tingkatan keamanan itu berasal dari internal atau dari individu masing-masing. Dan yang selanjutnya itu tingkatan sosial dan tingkatan ingin berprestasi itu dari eksternal. Dan yang paling tinggi aktualisasi itu kembali lagi ke dalam dirinya sendiri atau internal. Dan mengapa teori ini berbentuk piramid atau segitiga? Karena setiap manusia itu semakin ke atas itu semakin sedikit, karena manusia itu hanya rata-rata itu hanya ingin memenuhi kebutuhan fisiologi dan keamanannya saja, itu yang paling banyak. Tapi untuk berprestasi atau untuk membuktikan jati diri itu sangat kurang, atau aktualisasinya ya itu sangat kurang.
Dan yang kedua adalah teori dari McGregor, yaitu teori X dan Y. Dimana teori X ini, X itu gini ya, X berarti itu tidak atau menolak. Nah, teori X ini itu merupakan orang-orang yang pemalas, orang-orang yang tidak mau bekerja, kalaupun bekerja dia asal-asalan, tidak inisiatif. Nah, begitulah kira-kira kalau yang teori X ini. Dan kalau teori Y itu gampang sih ingatnya, Y itu kan bias. Jadi Y itu merupakan kumpulan orang-orang yang kayak rajin, orang yang gigih, orang yang kalau bekerja itu inisiatif. Yang intinya orang-orang itu nggak terlalu banyak yang harus kita perintahkan, nggak harus kita instruksikan banyak-banyak gitu, karena dia orangnya inisiatif. Dan bagaimana untuk memotivasi kedua tipe orang ini? Kalau di tipe X kayaknya itu harus dipaksa ya. Kalau misalnya sudah dia mau bekerja, kayaknya harus dikontrol, harus di perhatian betul gimana cara kerjanya. Kalau orang Y itu kayaknya nggak terlalu harus ekstra kita perhatikan, karena dia orangnya berprestasi, orangnya gigih, pasti dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi kayaknya kita nggak terlalu banyak instruksi yang berlebih kepada orang Y, karena dia inisiatif. Dan orang Y pun kayaknya cukup dikasih motivasi atau inisiatif sedikit, nah itu udah cukup kok menurut McGregor. Dan selanjutnya teori dari Aldelfer, yaitu teori ERG. Ini merupakan teori dari perkembangan teori Maslow ya, intinya lebih sederhana dari teori Maslow, yaitu ini teori tentang eksisten ya. E-nya itu dari eksisten. Contohnya, kenapa saya harus jadi mahasiswi? Karena saya ingin berkontribusi untuk masyarakat. Ya, intinya dari teori ini ERG, E-nya itu eksistensi, yaitu ingin dikenal, R-nya itu relektik atau ingin dicintai, atau ingin bersosial, atau yang lainnya. Terus yang G itu grow atau ingin bertumbuh. Grow itu tumbuh, ingin bertumbuh, atau dia berpikir bagaimana saya berkembang, ilmu saya itu tidak stagnan, tidak tetap. Dan itulah teori-teori dari para ahli yang populer. Dan pertanyaan ketiga, di sini saya diminta untuk memberi motivasi karena saya seorang pemimpin organisasi atau masyarakat. Ya, saya yakin pandemi ini mencengkram dunia. Bukan hanya Indonesia, tetapi hampir seluruh negara. Pemerintah pun sudah menghimbau, memberikan himbauan untuk social distancing, menghindari kerumunan, dan minimalisasi interaksi dan isolasi diri. Kita tentunya sering dengar istilah-istilah saatnya belajar di rumah, saatnya bekerja di rumah, dan saatnya beribadah di rumah. Dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan orang-orang yang terinfeksi saja, tetapi kita juga yang peduli. Memutuskan untuk tidak keluar, tetap di rumah, bukan berarti kita terputus dari dunia luar, tetapi kita tetap beristiqomah mendengarkan protokol dari pemerintah. Inna ma'al husri yusroh, yakinlah bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil dari jawaban saya tentang UAS pengantar manajemen dari Pak Z Haryanto. Terima kasih.